kalau cuci itu kan identiknya adalah membersihkan sesuatu yang kotor. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita mulai dari awal tadi, ya tahapan proses yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kalau boleh like serta subscribe. Dengan kata diketahui, ini pasti sudah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hukum, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Hasanin Haikal di channel Selancar Hukum. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik dengan judul tindak pidana pencucian uang, ya, atau seringkali disebut dengan money laundering. Ya. Oke, nah. Pertama-tama kita bahas dulu ya apa definisi dari tindak pidana pencucian uang ya. Saya coba mengutip ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ya. Nah, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan ya, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, kemudian menyumbangkan, ya, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, kemudian juga atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan, ya, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk ya menyembunyikan atau ya menyamarkan asal usul ya harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Ya. Maka bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa yang menjadi ruang lingkup daripada tindak pidana pencucian uang atau yang sering kita sebut tadi ya dengan money laundering itu yang pertama adalah harta kekayaan ya yang diperoleh dari tindak pidana. Ya. Apa saja tindak pidananya? Banyak sekali ya. Ada korupsi, kemudian ada penyuapan, kemudian narkoba, ada psikotropika, ya, kemudian penyelundupan tenaga kerja, ada penyelundupan migran, terus juga di bidang perbankan, ya, kemudian di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, ya, kemudian perdagangan senjata gelap, kemudian terorisme, kemudian penculikan, ya, kemudian pencurian, penggelapan, terus kemudian pemalsuan uang, perjudian, ada prostitusi juga, di bidang perpajakan juga, kemudian di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, ya, di bidang kelautan atau perikanan, terus juga tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ruang lingkup daripada tindak pidana pencucian uang atau money laundering ini adalah harta kekayaan ya yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung ya untuk kegiatan terorisme, kemudian organisasi terorisme, kemudian perseorangan ya yang disamakan sebagai hasil tindak pidana gitu. Nah, ini ada ciri khasnya nih, ya. Jadi kalau TPPU ini memang punya ciri khas tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana yang lain. Apa itu ciri khasnya? Money laundering ini ciri khasnya yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda, bukan tunggal. Selanjutnya, bentuk kegiatan pencucian uang itu ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime, ya, atau kejahatan lanjutan. Ya. Sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai predikat crime ya atau sebagai unlawful activity, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Kalau cuci itu kan identiknya adalah membersihkan sesuatu yang kotor. Nah, ini juga sama ya. Jadi artinya
suatu harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. Tadi sudah disebutkan di awal. Tindak pidananya itu apa aja gitu. Yang penting adalah berasal dari tindak pidana yang kemudian dicuci ya. Dicuci, setelah dicuci kemudian menjadi bersih. Jadi seolah-olah ya harta kekayaan yang tadi dihasilkan dari suatu tindak pidana yang dalam tanda petik adalah kotor kemudian menjadi bersih. Ya, bagaimana menjadi bersihnya itu? Tadi salah satunya adalah melalui media. Dalam hal ini yang sering digunakan sebagai media itu adalah lembaga keuangan. Bank tentunya. Karena bank ini cukup strategis ya. Karena bank ini memang lembaga intermediasi gitu. Jadi lembaga intermediasi itu adalah lembaga yang memang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat ya, dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lain. Ya, gitu. Tapi pemahaman intermediasi juga tadi ya. Bisa jadi lembaga ini dikaitkan dengan money laundering ya, itu adalah mengubah ya seolah-olah ya harta kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana menjadi bersih gitu ya. Nah, itu. Ada 3 tahapan proses pencucian uang ya. Nah, ini juga perlu kita ketahui bersama gitu. Jadi apa tahapan-tahapan itu? Tahapan-tahapan itu yang pertama adalah penempatan atau orang seringkali menyebutnya dengan istilah placement. Penempatan ini dalam bentuk apa? Ya, bisa jadi penempatan ini ya bisa langsung ya, misalkan si harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana itu disimpan di bank. Ya, baik itu dalam bentuk tabungan, kemudian bisa jadi dalam bentuk deposito gitu ya. Nah, atau bisa jadi ya ditempatkan itu tidak harus di lembaga keuangan. Kemudian yang kedua, tahapan daripada proses pencucian uang atau money laundering ini adalah layering. Layering ini adalah transfer. Jadi hasil dari suatu tindak pidana atau harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana itu kemudian ditransfer ke siapa? Ya, kepada seseorang. Apakah itu kepada saudaranya, apakah itu kepada temannya, atau kepada itu orang tuanya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan tadi menyamarkan asal-usul gitu. Ya, jadi itu yang kedua ya, sahabat hukum. Yang pertama tadi placement, menempatkan ya. Yang kedua kemudian mentransfer. Dan yang ketiga ya, tahapan dari proses pencucian uang atau money laundering ini adalah integration. Integration itu adalah menggunakan harta kekayaan. Ya. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya misalkan begini, ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana di mana hasilnya atau harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu perbuatan pidana itu oleh dia itu kemudian ya diubah dalam bentuk yang lain. Seperti apa? Misalkan ya dia investasikan ya ke perusahaan ya, atau dia investasikan ke properti ya, kemudian dia bangun rumah makan misalkan. Nah, itu salah satu bentuk daripada tahapan-tahapan proses pencucian uang ya. Tadi yang ketiga ya, yaitu integration. Jadi kalau kita mulai dari awal tadi ya, tahapan proses yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kalau boleh diurut ya, disimpan, sudah disimpan, kemudian ditransfer, setelah ditransfer kemudian diubah ke dalam bentuk yang lain tadi ya. Diubah dalam bentuk lain itu yaitu dalam hal misalkan tadi membeli properti, diinvestasikan ya kepada dalam bentuk saham, dalam hal ini ada perusahaan gitu ya, atau bentuk-bentuk lain gitu. Tujuannya juga sama. Jadi proses-proses ini sebetulnya tujuannya adalah untuk menyamarkan asal-usul. Begitu sahabat hukum. Ya, setelah ini saya akan mengupas unsur-unsur daripada tindak pidana pencucian uang ya, sebagaimana diatur dalam